adik-adik, bagaimana kabarnya? Kami percaya semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Jumpa lagi dengan kami dari Clear Kids Samarinda bersama Kak Ruth, Abel, Evan, dan Kak Bunga. sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mau berdoa. Ayo semuanya siapkan hati kita untuk kita bersama-sama berdoa memulai ibadah kita sore hari ini. Ayo Mabel, boleh pimpin kita semua untuk berdoa? boleh. Oke. Tuhan Yesus, saat kami mau memulai ibadah ini, Tuhan, berkati kami semua. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau berikan pujian Tuhan yang baik. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita naikkan pujian kita mau sama-sama yel-yel dulu. Sudah siap ya? Sudah siap semua yang di sini ya? Oke, kita siap-siap. Masih ingat kan ya yel-yelnya? Kakak hitung dari 1 sampai 3 dan kita mulai sama-sama. Oke? 1, 2, 3. Clear Kids, here I am. Syamar Kids, siap laksanakan. Oke, kita mau masuk dalam pujian penyembahan. Siapkan hati kita memuji nama Tuhan. bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku mengaji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku,
sepenuh hati Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Oke, kakak-kakak, tadi kita sudah memuji nama, memuliakan nama Tuhan. Kita Ya. mau lebih lagi Kak. Ya, memuji kita nama mau Tuhan. bersorak-sorai Ya, lebih lagi ya. Sudah siap Kak ya? Siap Kakak dong. Evan, adik Mabel, dan Dan adik-adik semua adik-adik yang ada di rumah ya Kak ya. Ayo semuanya yang ada di rumah adik-adik boleh bangkit berdiri, Ya. kita mau lebih lagi bersorak untuk nama Nama Tuhan. Oke, kita mau menyanyi lebih lagi buat Tuhan Kak. Ya. Siapa di sini yang mencintai Tuhan? Saya. Keluarganya mencintai Tuhan. Kita bersuka cita karena keluarga kita mencintai Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Ayo semuanya adik-adik yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita bergoyang. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Sekali lagi. Keluarganya Tuhan. Yeay. Mabel masih semangat ya. Masih semangat. Kita Evan mau juga nyanyi masih lagi. semangat. Ayo. Kita keluarga Tuhan. Siapa di sini yang papa mamanya mengasihi Tuhan? Yeay. Oh, kita mau nyanyi satu lagi lagu. Papa cinta Cinta Yesus. Yesus. Hah, siapa Mama yang cinta cinta- Yesus? Kakak Evan cinta Yesus? Iya. Oke, Mabel? Mabel cinta Yesus. Cinta Yesus? Iya. Iya. Karut.
cinta Yesus dong Kak Puji Bunga. Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu satu lagi. Lebih semangat lagi. Yo. Boleh bertepuk tangan adik-adik yang ada di Ya, rumah. lebih semangat lagi ya. Kita mau katakan, Papa cinta Yesus. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Katakan Mama cinta Yesus. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Sekali lagi kakak. Kakak cinta Yesus, keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus, keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Adek, gantian adek. Adek cinta Yesus, keluarga bahagia. Adek cinta Yesus, keluarga bahagia. Adek cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Sekali lagi. Keluarga bahagia. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita Mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita angkat satu pujian doa untuk untuk keluarga. keluarga ya Kak ya. Oke, adik-adik yang di rumah silahkan duduk. Kita mau berdoa buat papa mama, buat keluarga kita. Kita mau duduk juga nih Kak Ruth. Boleh ya? Boleh, Kita sambil Kak. duduk juga. Oke, yuk kita duduk sini yuk. Oke. Kita mau masuk dalam doa untuk keluarga. Kita mau berdoa buat papa mama kita. Kita sungguh-sungguh mau berdoa buat papa mama kita, adik kakak, keluarga kita.
Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami, Papa, Mama, adik, kakak, agar kami tetap bersatu, saling cinta, menyayangi, membagi kasih, sukacita, murah hati, lemah lembut, memuliakan Tuhanmu. Ini doa kami Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami, keluarga kami bersatu Tuhan. Sama-sama mengasihi Engkau Tuhan. Melayani Engkau Tuhan. Saling mengampuni satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami, Papa, Mama, adik, kakak, agar kami tetap bersatu, saling cinta, menyayangi, membagi kasih, sukacita, murah hati, lemah lembut, memuliakan Tuhanku. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya sore hari ini adik-adik? Nah, kakak harap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga tetap semangat adik-adik ya. Nah adik-adik, tadi kalian sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang masih jalan-jalan, ya adik-adik boleh duduk ya, duduk yang manis, berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan adik-adik ya. Kalian juga boleh menyiapkan Alkitab kalian, alat tulis kalian, dan catatan kalian ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum itu kita siapkan dulu hati kita, pikiran kita, dan sikap kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami Bapa, berikan kami Tuhan hikmat Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Urapi kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak membawa sesuatu loh. Nah, apa itu ya? Sebentar adik-adik. Nah, ini dia adik-adik ya. Nah, apa ya ini ya? Kak, apa ya itu Kak? Wah, semuanya pada penasaran nih. Apa ini ya? Oke adik-adik ya. Nah, kalian boleh menghitung sampai 3. Kemudian kakak akan memperlihatkan apa ini adik-adik. Oke, sama-sama kita hitung ya. 1, 2, 3. Tada! Nah, apa ini adik-adik?
Apa ini? Oh, kakak lihat pada banyak yang tahu. Benar sekali adik-adik, ini adalah sebutir telur, tepatnya telur ayam. Nah, Kak, ini telur bisa diapakan aja ya Kak? Nah, mungkin di antara kalian ada yang bisa jawab, oh Kak, ini bisa dimasak Kak menjadi telur ceplok, telur mata sapi. Kak, ini bisa diolah Kak jadi telur dadar, telur orak-arik. Ya, bisa ya adik-adik ya. Terus ada juga yang berkata, Kak, ini bisa ditetaskan Kak menjadi seekor anak ayam. Nah adik-adik, tema kita untuk bulan Juni ini adalah menjadi teladan. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan tentang berpikir dengan benar. Nah adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita ya adik-adik ya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah adik-adik, kakak mau tanya ya, tadi mengapa jawaban kalian bisa berbeda ya adik-adik ya? Karena pemikiran kita tidak sama adik-adik ya. Nah terus kembali ke telur yang tadi nih ya adik-adik, telur ini ya. Mungkin ada di antara adik-adik yang berpikir, wah jangan-jangan telur itu busuk Kak. Wah jangan-jangan telur itu gak bisa dimakan Kak. Wah jangan-jangan Kak, telur itu gak bisa digunakan lagi Kak. Jangan-jangan telur ini gak bisa ditetaskan jadi seekor anak ayam. Nah adik-adik, ada banyak hal yang seringkali adik-adik dan kakak pikirkan dan lakukan adik-adik ya. Dimana kita lupa untuk berpikir dengan benar. Contohnya saja ketika adik-adik kehilangan uang di sekolah. Nah, apakah yang akan kalian pikirkan adik-adik? Nah, mungkin kalian berpikir, jangan-jangan temanku yang mencurinya. Jangan-jangan hilang di jalan. Terus kalian penasaran, siapa yang kira-kira mencurinya tadi? Atau kalian mencari kemana-mana uang tersebut? Ya, di sekolah, di sudut sekolah kalian mencarinya. Nah adik-adik, atau apalagi yang kalian pikirkan? Bisa saja kalian memikirkan, oh aku mau ikut-ikutan mencuri untuk menggantikan uang tersebut. Karena mungkin kalian takut ya dimarahi papa dan mama karena menghilangkan uang tersebut. Atau kalian berpikir, aku merelakan saja uang itu dan lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dalam menghadapi hal itu adik-adik, pikiran yang benar adalah kalian merelakan uang tersebut dan berusaha untuk lebih berhati-hati lagi ke depannya adik-adik. Contoh lain adik-adik, misalnya kalian mau ulangan, tapi kalian malas belajar adik-adik ya. Terus kalian berpikir, aku mau nyontek aja supaya aku mendapatkan nilai yang baik. Kalau aku dapat nilai yang baik, aku pasti dipuji oleh guru, dipuji oleh papa dan mama, dipuji oleh teman-teman adik-adik. Nah dalam hal ini adik-adik, berpikir yang benar adalah adik-adik, kalian kan sudah tahu, kalian tidak belajar. Nah, berapapun nilai yang kalian dapatkan, kalian harus terima. Karena itu sudah konsekuensinya adik-adik ya. Karena kalian tidak belajar adik-adik. Nah adik-adik, jadi dalam keadaan yang bagaimanapun juga, kalian harus tetap berpikiran yang benar adik-adik.
berpikir yang positif. Seperti yang tadi, adik-adik yang tertulis dalam Alkitab tadi. Kita lihat lagi ya adik-adik ya. Tadi Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua apalagi? Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi kalian harus berpikir seperti itu ya adik-adik ya. Bukan dengan pikiran yang negatif adik-adik. Misalnya kalian berpikir negatif. Aku pasti gagal. Aku pasti kalah. Masa depanku suram. Dan berbagai macam pikiran negatif lainnya adik-adik ya. Oke adik-adik. Nah adik-adik, pada saat Rasul Paulus menuliskan surat-surat bagi jemaat Kristen di Filipi adik-adik ya, Rasul Paulus berada dalam keadaan yang tidak baik adik-adik. Rasul Paulus sedang dipenjara adik-adik. Nah adik-adik, di penjara itu gak enak loh adik-adik ya. Dikurung seperti itu ya adik-adik ya. Gak bisa kemana-mana. Terus tidur di lantai. Kedinginan. Pengap. Gelap adik-adik ya. Wah, sungguh gak enak ya adik-adik. Nah, mengapa Rasul Paulus dipenjara adik-adik ya? Rasul Paulus dipenjara bukan karena dia melakukan kesalahan loh adik-adik ya. Tapi karena dia menyampaikan kebenaran. Yaitu memberitakan Injil adik-adik ya. Nah adik-adik, pada saat itu adik-adik ya, Rasul Paulus bisa saja berpikir negatif. Bisa saja dia merasa kecewa, merasa sedih, takut, khawatir, bahkan menyalahkan Tuhan. Dan ia bisa menjadikan itu suatu alasan untuk tidak melayani Tuhan sementara waktu. Karena dia dipenjara adik-adik. Tapi adik-adik, Rasul Paulus tidak mau membiarkan pikiran-pikiran negatif itu menguasai dirinya adik-adik ya. Dia mau tetap berpikiran yang positif. Pikiran yang penuh sukacita adik-adik ya. Pikiran yang berkemenangan di dalam Tuhan adik-adik. Dia tidak mau terjebak di dalam pikiran negatif itu. Bahkan adik-adik, Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat-jemaat Kristen di Filipi dan mengingatkan mereka adik-adik untuk tetap berpikiran yang benar, untuk tetap berpikiran yang positif, untuk tetap semangat adik-adik, untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun jemaat-jemaat Kristen di Filipi pada saat itu sedang mengalami suatu keadaan yang tidak baik juga adik-adik ya. Mereka lagi mengalami penganiayaan dan penderitaan adik-adik ya. Nah adik-adik, jadi bagaimana agar kita dapat berpikir dengan benar adik-adik? Nah yang pertama adik-adik, kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan adik-adik ya. Dengan mendengarkan, membaca Alkitab adik-adik, bahkan melakukannya adik-adik ya. Dan yang kedua, dengan kita rajin berdoa adik-adik ya, mendekatkan diri pada Tuhan adik-adik. Nah kalau kita mendekatkan diri pada Tuhan adik-adik, kita akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan adik-adik. Nah seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat 6, 7, dan 9. Ayo dibuka lagi Alkitabnya. Nah sudah adik-adik? Kakak bacakan ya adik-adik ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dan yang terakhir ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah adik-adik, dengan rajin membaca firman Tuhan, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan adik-adik, pikiran yang muncul di pikiran adik-adik adalah pikiran-pikiran yang benar adik-adik ya. Pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang berkemenangan, pikiran-pikiran yang berpengharapan. Aku pasti bisa, aku pasti mampu. Semuanya yang terjadi dalam hidupku adalah baik, karena kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jadi adik-adik, kalau misalnya kalian memiliki pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak baik adik-adik, kalian harus cepat-cepat berdoa adik-adik ya. Kalian harus cepat-cepat mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan adik-adik. Sehingga apa adik-adik? Tadi adik-adik dalam Filipi 4 ayat 7 adik-adik, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, kesimpulannya adalah kita sebagai Samar Kids harus tetap mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan agar pikiran kita tetap benar ya adik-adik dan sesuai dengan firman Tuhan adik-adik, sehingga kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita adik-adik. Nah adik-adik, pada hari ini adik-adik ayat hafalan kita terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8 adik-adik ya. Nah sama-sama dengan kakak kita hafal ayat hafalannya adik-adik ya. Oke? Sudah siap adik-adik? Oke ya. 1, 2, 3. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi adik-adik ya. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah adik-adik, sebelum kakak tutup, kita bersama tutup dalam doa, kita ya dulu ya adik-adik ya. Nah kalian boleh bangkit berdiri kembali adik-adik. Ya kita mau semangat, kita gerakan badan kita dulu. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita ya adik-adik ya. Oke adik-adik. 1, 2, 3. Clear Kids. Here I am. Samar Kids. Siap laksanakan. Sekali lagi yang lebih semangat ya adik-adik. Clear Kids. Here I am. Samar Kids. Siap laksanakan. Oke adik-adik, kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk mengisi pikiran kami dengan firman Tuhan, dengan rajin berdoa Tuhan, sehingga apa yang kami pikirkan merupakan pikiran yang benar, pikiran yang positif, pikiran yang berpengharapan, pikiran yang berkemenangan, pikiran yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu. Lebih lagi ya Roh Kudus, Engkau terus membimbing dan memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga hari lepas hari Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak yang memancarkan terang bagi orang-orang sekitar kami. Anak-anak yang menjadi teladan Tuhan bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Siapa yang sayang keluarganya lambaikan tangannya. Oke, banyak yang lambaikan tangannya ya. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan ya. Mari sama-sama kita berdoa. Yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Kau senantiasa memberkati kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah Tuhan kuduskan persembahan kami. Di dalam nama Yesus, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Nanti persembahannya bisa transfer di barcode yang ada, kemudian nomor-nomor yang ada, dan juga bisa dibawa kalau hari Minggu ke gereja. Clear Kids, here I am. Shamar Kids, siap laksanakan. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Jangan lupa setiap hari Minggu, di minggu kedua dan keempat kita ada ibadah secara drive-in ya Kak ya. Di mana Kak? Di Clear House jam 4 sore setiap hari Sabtu. Dan di minggu yang pertama dan yang ketiga kita masih tetap beribadah secara live streaming yang bisa diikuti melalui YouTube maupun Facebook GBI Clear yang ada di bawah jangan ini. Lupa adik-adik ikut yang Zoom-nya, berkumpul bersama teman-temannya. Kita ketemu sama teman-temannya lewat Zoom loh. Iya, mungkin adik-adik ada yang belum tahu atau belum pernah ikut Zoom, boleh ya Kak ya, menghubungi wali kelasnya masing-masing. Ya, betul. Mungkin juga Kak ada di antara adik-adik yang belum bisa atau papa mamanya belum mengerti cara mendaftar untuk ibadah drive-in. Bisa juga untuk menghubungi wali kelas masing-masing ya, biar kami bantu untuk mendaftarkan. Ya, daftarnya di mana sih Kak? www.ayoibadah.org. Oke. Baik ya. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita ya. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah drive-in dan tenda. Jadi bukan hanya drive-in, bukan menggunakan mobil saja, tapi adik-adik yang nggak punya mobil, orang tuanya tidak punya mobil, boleh ikut. Ya, karena disiapkan tenda juga. Nanti minta papa mamanya untuk mendaftarkan dan mengantarkan. Ya. Nanti kita ketemu di Clear House Solong hari Sabtu minggu depan jam berapa? Jam 4 sore. Oke, jangan lupa daftar ya. Oke. Itu saja. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, Clear Kids dimanapun berada, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman. Kita sudah di penghujung ibadah ini. Nah, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari siapkan hatimu dan angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai peribadatan ini. Kami boleh memuji, menyembah, bahkan belajar akan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saatnya Engkau memberkati kami lebih lagi. Bapa, dari tempat ini juga hamba berdoa bagi anak-anak yang sakit. Tuhan, Engkau dapati sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, anak-anak yang sedang Tuhan mempersiapkan Tuhan ujian-ujian yang ada, Tuhan beri hikmat bagi mereka Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka rajin berdoa, mereka rajin baca firman. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya yang sudah diberkati. Sama-sama Kak Widya katakan amin. God bless you.